Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STIK Amuntai. Perkenalkan, nama saya Nida Miati. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidah Sapitri. Saya Jasmania. Saya Nur Miati. Saya Sayyidatul Rahmah. Di sini kami akan mewawancara dengan seorang hafizah dari STIK Amuntai. Jangan lupa menyaksikan. 2 hours later. Buat kalian yang mau nonton, silahkan tonton di channel YouTube Ahmad Rifai. Sebelum kalian nonton, silahkan like, komen, subscribe, Dan share. Oke, tadi kan kita bilang mau wawancara sama Hafizah. Nah, jadi Hafizahnya itu udah ada di samping kita. Emang dari kelompok kita sendiri. Tapi kan dia udah 30 juz juga termasuk dong, juga boleh dong kita wawancara. Nah, jadi sebenarnya kemarin itu yang wawancara bertanya itu banyak. Cuma kita pilih-pilih. Maaf ya yang pertanyaannya gak keikut dipertanyakan. Maaf ya. Soalnya waktunya juga terbatas. Jadi kami pilih bukan yang terbaik sih, cuma agak yang lebih penting kayak gitu. Ya, Kakak Jasmania udah siap kan ditanya? Ayo Kak. Insyaallah. Oke, sebelumnya kami mau tanya, asal kakak dari mana? Saya dari Palbatu, Kecamatan Pamilir, Hulu Sungai Utara. Namun dulu lama bertempat di Desa Babirik, Kecamatan Babirik, HSU. Sekarang tinggalnya di mana? Sekarang tinggalnya sih menetap di Desa Palbatu. Kalau kakak di STIK, itu kakak kos atau asrama atau gimana? Alhamdulillah dari awal masuk kuliah sampai sekarang ini masih di asrama. Masya Allah. Semoga istiqomah. Oke. Terus kakak mulai menghafalnya dari umur berapa? Kira-kira kurang lebih ya dari umur 16 tahun. Dan Masya Allah. Itu kelas berapa? sekitaran sederajat ya aliyah atau SMA. Nggak jadi. Nggak jadi sekali. Tempat pertama kali kakak mengapa di mana? Itu sih pindah-pindah ya, menghafalnya dari mana ke mana. Dari Pondok. pernah di pondok. Pernah di pondok, di rumah tuh. Tapi kalau di pondoknya itu berapa tahun? Gak sempat setahun sih, setengah tahun pun gak sempat. Mungkin ada kejadiannya sekitar 3 sampai 4 bulan aja mondoknya. Wow. Dapatnya berapa? Dapatnya berapa? Gak banyak sih. Insya Allah. Sedikit. Yang penting mungkin. Amin. Amin. Guys, Apalagi guys? Apalagi yang Anda ingin tanya kan? Kami juga tidak tahu. motivasi kamu Kangen apa? Kenapa? Apa? motivasi kakak menghafal dari mana? Apa? Jadi Mau motivasi kamu menghafal Al-Quran ini apa sih? Gitu. Mungkin itu pertama tuh termotivasi dari kakak. Wow. Kebetulan kakak juga kuliah di STIK Amuntai. Yang kedua itu dari apa tuh, di tontonan televisi ya, Indonesia. Ya, Indonesia. Nah, Habis di Indonesia. Itu kecil-kecil loh sudah hafal. iya kan, jadi motivasi banget kan Iya, itu. motivasi banget. Aku baper kalau dikata itu. Aku mau bilang apa lagi? Lu juga tahu. Ingin nangis gitu. Oke, next. Aduh, nah. Next. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan. Oke,
nah pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara biar tetap semangat dan istiqomah dalam menghafal Al-Quran? Ayo Kak, gimana nih? Bismillah ya. Sebenarnya memang semangat dan istiqomah itu yang kita harapkan dalam menghafal Al-Quran, dan murajaah itu sebagai cara kita setia dengan hafalan kita. Nah, jadi bagaimana sih cara semangat dan istiqomah dalam menghafal itu? Yang pertama bisa kita luruskan niat. Yang kedua itu meminta doa kepada orang tua, orang yang terdekat, bisa dari guru-guru, murabbi, kiai, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu misalnya kan kita nih balik ke rumah, misalnya anak pondok nih balik ke rumah, pasti kan itu beda suasananya. Jadi bagaimana kita tetap semangat dan istiqomah dalam menghafal meskipun di luar dari pondok? Yang pertama itu kita harus menargetkan bagaimana kita mau nih, kita misalnya target dalam sebulan harus hafal berapa juz, misalnya harus bisa murajaah dalam sehari itu, membagi waktu murajaah, dan tidak lupa pula dengan pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan seperti itu. Jadi gitu ya Kak ya caranya agar tetap istiqomah. Soalnya Kak, aku kalau pulang ke rumah pasti awalnya aku target, tapi akhirnya targetnya itu terbengkalai lah pokoknya. Iya, sama saya Susah banget sebenarnya. Jadi gitu ya Kak cara tetap semangat dan istiqomahnya. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu metode menghafal cepat dari Kakak apa? Masya Allah, sebenarnya saya juga tidak cepat dalam menghafal, mungkin cepat nih kakak-kakaknya ini. Insya Allah. Metode dari saya itu sebenarnya kan metode itu tidak bisa harus meniru dari orang lain, bisa juga dari metode sendiri gitu. Lucu ya Kak. Lucu ya Kak. Gak apa-apa ya. Kalau metode saya itu seperti misalnya pertama sebelum kita menghafal itu kan kita bisa istighfar dulu, berselawat kepada Nabi. Setelah itu kita dari awal ayat itu bisa kita baca terlebih dahulu dalam satu pojok atau setengah lembar dari juz tersebut. Nah, setelah kita lancar dalam satu pojok Al-Quran itu, kita bisa menghafalnya per ayat lagi. Nah, setelah per ayat itu kita ulang-ulang lagi sampai kita ingat, sampai kita hafal. Lalu lanjut kedua, setelah kita hafal lagi di ayat kedua, bisa kita ulang dari ayat yang pertama dan ayat kedua hingga seterusnya, seperti itu kurang lebih. Nah jadi ya Kak, kalau aku menghafal biasanya menghafalnya itu kalau mau setoran, kalau misalnya setengah jam sebelum setoran itu aku menghafal kan, itu pasti biasanya dapat banyak pun bisa, tapi setelah itu hilang Kak, cepet hafal juga cepet hilang. Jadi itu gimana Kak? Gimana? Sebenarnya berbagai macam ya ingatan itu, ada yang cepat hafal dan cepat hilang, ada cepat hafal lambat hilang, ada juga lambat hafal dan cepat hilangnya kan, seperti itu. Semoga kita bisa cepat hafal dan cepat hafal dan selalu ingat apa yang ayat kita hafal. Amin. Jangan deg-degan gak? Jangan deg-degan. Jangan gitu. Santai. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya supaya kita suka menghafal dan tidak malas? Suka menghafal dan tidak malas. Malas itu sebelum menghafal kan kita harus ngaji dulu gitu kan, harus rajin ngaji, harus rajin membaca Al-Quran gitu, cari semangat, cari motivator sebelum kita menghafal, sebelum kita memutuskan menghafal itu harus seperti itu. Misalnya kita harus memperbaiki niat kan terlebih dahulu, karena apa yang kita niatkan itu juga yang akan berjalan ke depannya gitu. Kalau dari awal kita sudah menganggap misalnya menghafal itu sulit, akan susah nih kan gitu, harusnya kita berpikir dari awal itu bahwa nih aku akan mudah nih menghafal, aku akan mudah, pokoknya aku harus bisa nih, harus bisa seperti orang
orang lain bisa, kenapa nih saya tidak bisa, kan seperti itu. Insya Allah Kakak. Lanjut ke pertanyaan ini keempat. pertanyaan yang paling wow. Wow guys, wow. Yang keempat guys. Wah, Pertanyaan ini ini dari sangat siapa? Ini dari hamba Allah. Orangnya malu dibilang namanya. pertanyaannya. Bacakan kandidat. Ya, pertanyaannya itu, apakah semua hafizah itu menginginkan suami yang seorang hafiz juga? Ayo, ini menyangkut masa depan. Insya Allah, tabarakallah. Gimana menurut kakak? Kakak Semua orang pasti mau kan gitu, jadi sebelum jadi mencari atau dapat suami yang hafiz, tentunya sebelumnya kita kan mau hafizah dulu gitu kan. Nah, setelah hafizah, apakah semua hafizah itu menginginkan suami hafiz juga? Tentu iya dong gitu kan, semua orang pasti mau seperti itu kan. Tapi kalau tidak seorang hafiz juga itu kan memang terbaik dari Allah, memang pilihan Allah untuk kita. Mungkin kalau kita tidak bisa jadi hafizah atau hafiz, mungkin kan keturunan kita bisa kita didik atau bisa menjadi seorang hafiz dan hafizah nantinya. Amin. Amin. Pertanyaannya udah habis Kak. Terus ini kita mau kira-kira boleh nggak Kak kalau kita minta sedikit aja Kakak ngaji mungkin 5-6 ayat yang surah yang paling Kakak suka aja. Insya Allah. Kita mau denger soalnya suara Kakak. Ayo Kak. Bisa ya? Ya, silakan Kakak. Kami siap mendengarkan. Kami dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul 'azim. Masya Allah. Adem gitu dengernya, adem denger. Kira-kira itu tadi surah apa ya Kak? Itu surah Ar-Rahman. Insya Allah mah ada Ar-Rahman guys. Oh jadi surah ini yang biasanya dibuat mahar itu ya? Iya. Mau kan? Impian. Salawat Insya Allah kita doakan semoga kita. Doakan ya Kak. Ya, Semoga sama-sama kami cepat doakan. juga. Iya, amin. 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 Juga dapat suami habis juga. Amin. Amin. Doa saja dulu. Makasih banyak Kakak waktunya. Udah mau diwawancara. Semoga bermanfaat, semoga berkah juga buat yang mendengarkan, terutama juga buat kami sendiri. Oke. Nah teman-teman, udah lihat kan wawancara kita tadi? Semoga bermanfaat ya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi